Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran barukah? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selama beberapa hari terakhir ini kata kewibawaan menghiasi media-media komunikasi sosial. Banyak hal yang dibahas sehubungan dengan kata kewibawaan ini. Misalnya opini publik tentang para calon presiden dan wakil presiden, memicu opini publik tentang kewibawaan masing-masing para calon di mata masyarakat luas. Nah, kata wibawa, saudaraku, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berkekuatan atau bersinar. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dipahami sebagai pembawaan atau pamor untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinannya. Maka kalau dihubungkan dengan kepemimpinan, lalu kewibawaan sering disamakan dengan karisma sang pemimpin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan kitab suci minggu biasa keempat ini membantu kita semua untuk memahami kuasa dan kewibawaan ilahi Tuhan sendiri. Nabi Musa dalam bacaan pertama merupakan figur yang menghadirkan
kewibawaan ilahi Tuhan di hadapan umat Israel, bangsa terpilih. Menurut Nabi Musa, umat yang telah dipilih Allah berpedoman pada firman Tuhan Allah. Tuhan juga membangkitkan seseorang menjadi nabi yang akan berbicara atas namanya, dan umat diharapkan untuk mendengarnya. Maka melalui Nabi Musa, Tuhan mengisyaratkan bahwa Dia akan membangkitkan seorang nabi dan Dia sendiri akan menaruh firman-Nya ke dalam mulutnya. Pertanyaannya, mengapa perlu nabi? Nabi berbicara atas nama Tuhan. Umat terpilih dapat mendengarnya. Itulah yang ditegaskan oleh Nabi Musa. Sedangkan Santo Paulus dalam bacaan kedua mendorong kita semua sebagai umat beriman untuk senantiasa memiliki kewibawaan ilahi sesuai panggilan hidup Anda dan saya. Entah itu sebagai pengusaha, entah itu sebagai buruh, sebagai guru dan seterusnya. Untuk senantiasa memiliki kewibawaan ilahi. Baik beristri atau bersuami, atau tidak beristri dan tidak bersuami, alias hidup tidak menikah. Dengan misalnya menjadi imam, bruder, ataupun suster, atau malah single fighter. Tidak mau menikah tanpa harus menjadi imam atau suster atau bruder. Dipanggil untuk melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Maka bagi yang beristri atau bersuami, melayani Tuhan antara lain menghayati dan mensikapi pasangannya sebagai hadiah atau kado dari Tuhan, sehingga merawatnya sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Anda kiranya memiliki pengalaman ketika menerima hadiah atau kado dari kekasih. Bukankah Anda akan merawatnya dan memperhatikannya siang malam dengan baik dan benar? Suami atau istri adalah hadiah atau kado dari yang terkasih. Maka selayaknya diperlakukan dengan baik dan benar. Yang baik dan benar jelas sekali bagi Anda sebagai suami istri, yaitu saling mengasihi satu sama lain, baik dalam untung maupun dalam malang, sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan. Kasihilah pasangan hidup Anda dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan atau tubuh, alias dengan total tanpa syarat. Jika Anda saling mengasihi sebagai suami istri yang demikian ini, maka tidak akan ada gangguan yang mengaburkan dan merusak hidup keluarga Anda. Sebagai imam, sebagai suster, atau single fighter,
memilih sendiri tanpa menjadi imam atau suster, hendaknya melayani Tuhan. Antara lain berarti membaktikan diri sepenuhnya kepada tugas pengutusan yang telah diterima dan yang telah dipilih sendiri. Tugas dan pekerjaan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan benar dan baik, tentu dengan setia pada pilihannya sendiri. Yang dalam bacaan Injil, Yesus adalah Musa baru yang menghadirkan kewibawaan ilahi Tuhan dengan sangat mengagumkan. Kuasanya yang luar biasa ditunjukkan dengan mengusir roh-roh jahat. Yesus adalah sumber segala kebaikan dan senantiasa berusaha menyelamatkan umat kesayangannya. Roh jahat pun percaya, takluk kepada Yesus. Yesus sendiri ditampilkan sebagai tokoh yang dicari-cari, yang diharapkan, yang diikuti, yang dipertanyakan oleh Anda dan saya saat ini, bahkan ditolak, bahkan dimusuhi. Itulah pribadi Yesus. Yesus memberikan rohnya yang kudus untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mencintai Yesus berarti mengagumi pribadinya. Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa sehingga banyak orang menjadi percaya. Roh jahat saja percaya dan takut ketika mendengar Injil dan kerajaan yang diwartakan oleh Yesus. Nah, dalam kehidupan harian sebagai pengikut Tuhan Yesus, terkadang kita gampang sekali main kuasa untuk membenarkan diri karena mereka tidak berwibawa. Kita tidak berwibawa di hadapan Tuhan dan manusia. Maka kalau mau mengubah dunia, ubahlah diri sendiri terlebih dahulu, supaya Anda memiliki wibawa, sehingga dengan demikian dapat memiliki kuasa dari Tuhan. Yang pada akhirnya hari ini Anda dan saya diingatkan untuk kembali kepada komitmen panggilan kita masing-masing. Bagi orang tua, tunjukkanlah dirimu sebagai pendidik nomor satu bagi putra-putrimu di dalam keluarga dengan penuh kewibawaan. Bagi para suster, para romo, sebagai yang terpanggil untuk senantiasa menunjukkan wibawa ilahi melalui pengajaran-pengajaran, nasihatnya dan seterusnya. Mari kita semua menunjukkan kepada masyarakat dan gereja bahwa kita juga memiliki wibawa ilahi dan berjalan bersama menuju kekudusan. Tuhan memberkati.